Kali ini kita mau berbagi pengalaman family trip kita ke Sukabumi yang tiba-tiba banget, dadakan banget. Ceritanya kita pada hari ini tuh habis dari family gathering perusahaan. Terus entah kenapa tiba-tiba suami dan bersama teman-temannya tuh kayak merencanakan, ke kampung kamu yuk. Kampung kamu di mana? Kayak ada yang nawarin ke Garut yuk atau ke Tasik tuh. Kayaknya kalau untuk waktu PPS 24 jam kayaknya nggak memungkinkan dengan segala persiapannya, dan akhirnya ada yang menawarkan untuk ke kampungnya di Sukabumi yang lumayan deket lah ya kalau dari Bekasi. Oke, kini kita aksesnya dari gerbang tol Narogong, berhubung kita tinggalnya di Bekasi, tepatnya di Bekasi perbatasan dengan Bogor ya. Jadi kita lewat tol Narogong nih, tol yang baru aja beroperasi nggak lama, dan kita udah sampai aja nih di Sukabuminya. Cukup tengah malam juga ya, kita menikmati pemandangan Sukabumi di malam hari. Gak sabar deh ngeliat Sukabumi versi siang-siang atau terangnya kayak gimana. Nah ya, tiba-tiba banget kita sampai di perkampungan orang tuh tengah malam banget karena rencananya juga dadakan. Sampai sana tuh kita parkir di pelataran sekolah karena rumahnya itu berupa di lereng-lereng gitu, kayak jalan cuma setapak. Dan khas banget kita nyampe tuh cuman disambut dengan suara jangkrik kodok dan udaranya yang sejuk banget. Jadi kita ini berkunjung di kaki Gunung Walat, Sukabumi. Di sini ada rumah salah satu kerabat dari kita yang berangkat malam ini. Khasnya daerah itu rumahnya tuh emang rapat-rapat dan berupa undakan atau bukit gitu ya, kayak rumahnya tuh nggak satu kayak kita perumahan tuh satu dataran gitu. Ini kita udah sampai ke rumahnya dan ternyata mereka antusiasme banget menjamu kita, karena sampai sana kita langsung disambut dengan ikan bakar. Dan di sana itu dia sebelahnya rumahnya itu ada perkebunan atau semacam dia nanam labu kuning besar. Bapak tiga itu kegabutannya yang hakiki, tiba-tiba Sukabumi dong. Insya Allah tabarakallah. Hanya ibu. Ya, akhirnya makan malam pun tiba. Kita udah disajikan dengan sederet nasi liwet, itu khas banget dengan segala perintilannya, dan kita tuh cuma tinggal datang dan makan gitu. Seru sih, mereka nyambut kita baik banget. Oke, selamat makan dulu ya. Udah ngiler deh kalau ngeliat ini, pasti kebayang waktu itu enak banget pokoknya, pas banget momennya. Kita udah sekian jam perjalanan dari Bekasi, sebenarnya sih ngantuk ya, tapi begitu nyampe tuh kayaknya terbayarkan. Nah, ini versi kaki Gunung Walat versi paginya. Jadi depan rumahnya tuh langsung sawah, cuman ini sawahnya kayaknya udah baru mulai mau ditanam, lagi lagi digemburkan gitu ya. Terus kita ini ceritanya mau jogging pagi, ada jogging track di kampung sebelah, dan sepanjang jalan ini kita bisa menyaksikan dan bertemu warga lokal yang sedang menggarap lahannya. Itu di ujung sana kelihatan itu Gunung Walat, dan di Gunung Walat itu merupakan hutan pendidikan. Jadi kayak mahasiswa dari kehutanan mungkin ya melakukan riset atau observasinya itu di sana, dan juga ada stasiun transmisinya TVRI. Stasiun transmisi. Jadi sebenarnya kalau kita prepare tuh kita bisa naik ke atas sana, dan itu kalau lihat di maps itu seru. Kombinasi warna mendaki gunung, banyak yang jogging katanya. Tungguin di sini. Orang ayahnya masih tidur, ngambilnya gimana? Nah, coba perhatikan rumah yang orang ini cukup mencolok ya. Ternyata di atasnya itu dia budidaya
stroberi. Kita baru bisa ngehnya tuh pas kita arah pulang lagi, dan itu kelihatan banget di atasnya tuh tanaman stroberi. Jadi cocok sih, emang bener sih kalau stroberi emang cocoknya di daerah gunungan kayak gini. tuh tulisan sampai tulisan. Oke, kita udah di kampung sebelah ini. Ini tuh sebenarnya jalan Sampai perumahan, tulisan dan doang. si perumahannya tuh kayak rasa villa gitu. Dia ada tanjakan gitu naik ke atas ke Gunung Walatnya tuh, sky Ayo, view-nya. kuat Terus di sini tuh ada kayak lapangan mini soccer-nya Kuat tuh di dong. atas. Sementara perumahannya Nenek tuh di aja bawah. kuat. Berhubung kita ini jalan atau joggingnya ada ibu hamil juga dan juga ada nenek, dan tanpa persiapan, jadi kita cuman bisa mutusin sampai sini aja untuk dapetin view tulisan gitu, mini soccer Gunung Walat. Wah, itu tempat ininya. Guys, siapa yang mau perumahannya view kaki gunung asli, buka pintu langsung kelihatan pemandangan. Tadi yang rumah yang paling atas, apalagi tuh bisa lihat ke bawah, udaranya seger banget. Ini perumahan keren sih. Apa ya namanya? Ntar kali lihat di depan. Kita lihat di depan namanya apa? Apakah Gunung Walat Residen? Ih, cakep nih, keren modelnya. Bikin rumah rasa villa. Pasar pagi. Tujuannya jogging adalah jajan. Nah, ini selalu menjadi destinasi terakhir bagi yang jogging ya, pastinya pasar pagi. Jadi itu semua lelah pasti terbayarkan kalau kita udah nemu pasar pagi dan jajan. Tuh, ayo ke sana, Bu. Cukup ntar kalau naik odong-odong nggak jajan atuh. Iya, itu buat anak kecil. Ayo. Ayo nyebrang. Wah, tinggal siapin duit bapak ini mah. Jagung. Peye. Pasar paginya seperti pasar pagi pada umumnya ya, semua tukang jualan ada di sini tumpah ruah. Plak-plak, tinggal kita siap uangnya aja. Sawer semua sawer. Kita udah selesai nih joggingnya dan melihat pasar pagi. Kita pulang ke rumah. Ini nih khasnya perumahan atau rumah di kampung ya. Jadi rumahnya tuh dempet-dempetan, dan pasti ada balong di depan rumahnya tuh, atau balong atau kolam ikan. Dan itu tampak asri banget, khas banget daerah pedesaan. Dan mereka juga rajin banget bercocok tanam kayak tanaman hias gini. Karena emang si udaranya cocok untuk ke beberapa tanaman yang seperti kita lihat. Dan juga khas banget tuh kalau rumah-rumah kampung tuh dengan pelataran yang luas, teras yang luas, juga bersih-bersih. Karena habitnya tuh kan kalau di kampung kalau pagi itu subuh kita tuh udah kayak sapu-sapu semua, udah rapi sebelum mereka berangkat ke sawah atau ke ladang. Kalau jadi pemandangan kayak sawah belum jadi gitu tuh udah biasa banget. Oke, habis dari itu kita mutusin untuk ke spot berikutnya. Itu kita lewat Gedung Juan 45, kita menuju ke Salabintana. Karena di belakang Salabintana itu ada trek menuju ke tempat wisata atau objek wisata pemandian atau curug gitu. Curug. Pokoknya salah satu objek wisata yang recommended kalau kamu ke Sukabumi, karena aksesnya ya lumayan oke lah. Kayaknya kalau ini senangnya kalau ada motoran sih kayaknya. Nah, ini kita menuju ke Pondok Halimun namanya. Jadi sebenarnya ini ada 2 trek ya. Kita ambil trek yang umum tuh. Kita direkomendasikan tadi pas kita sampai di Salabintana tuh, sebenarnya dilewat jalan Salabintana untuk jalur tikusnya tuh untuk motor lebih cepat bisa, cuman jalurnya tuh kecil banget. Nah, ini aja untuk yang jalur umumnya aja, untuk dua jalur gini motor mobil tetap harus gantian karena juga jalannya tuh berlubang gitu.
persisnya kayak kita mau ke Cipamunkis mungkin ya, kayak gitu-gitu. Kan ini posisinya kita udah arah ke turun, kalau ke Cipamunkis kan kita naik dulu. Oke, karena tadi pas di Curugnya, pas di Pondok Kalimun bawahnya HP-nya lobet, jadi nggak sempat ke record. Tapi pastinya seru banget untuk pengalaman nextnya. Mungkin kalau kita tinggal ada lihat rezeki dulu lagi, kita makanan bisa ke sana dan lebih prepare. Makanan Dan ini bener. kita perjalanan pulang ke Bekasi, nasi udah lumayan malam soto juga ya. cari situ. Kita mutusin untuk istirahat dulu di rest area. Ini sebenarnya ini adalah kalau paginya tuh Cari meja dulu. apa namanya, Soto terminal bukan soto. terminal gitu. Cari Tapi meja kalau dulu. malam dipakai untuk food court, dan ini tuh rame banget, ada live musiknya juga, segala macam makanan dan penatannya itu lumayan rapi. Jadi kalau mau kesini kamu bisa pilih dulu nih, muter dulu, pilih apa yang kamu mau, dan pastikan ada salah satu atau seorang dari kalian tuh untuk memperhatikan bangku yang kosong untuk apa namanya, nempatin gitu. Kalaupun enggak kebagian bangku yang tengah ini, kalian bisa makan di tempat yang kalian beli itu. Jadi seperti gerobak itu di belakangnya dia nyediain semacam tuker gitu. Jadi boleh pilih sih apa yang kalian mau, dan ada sarana toilet juga ada. Oke, kiranya itu aja yang bisa kita share untuk family trip kali ini, yang super dadakan banget tapi menyenangkan, karena emang kalau direncanain suka nggak jadi ya. Dan ternyata dengan segala persiapan yang ada, dan alhamdulillah sehat semuanya, kita bisa sampai ke Sukabumi. Walaupun kita sendiri tuh, kita bertiga tuh nggak ada yang, 3 keluarga yang pergi ini tidak ada yang asli orang sana, tapi karena ada kerabat yang bisa dihubungi, akhirnya kita sampai juga tadi ke Sukabumi dan ke beberapa tempat yang cukup menarik di Sukabumi. Dan ini perjalanan pulang, terima kasih sudah menonton, dan semoga bisa jadi referensi buat kalian liburan bersama keluarga ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.